Selamat pagi, Shalom JKI Mawar Sharon. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, kita apresiasi buat teman-teman yang melayani kita pagi hari ini. Thank you tim Embrace and Worship. Thank you juga teman-teman multimedia yang sudah dari pagi ada di sini. Dan pagi hari ini kita mau belajar sebuah firman Tuhan yang menurut saya sangat penting untuk kehidupan kita. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan itu sebetulnya ingin kita untuk berhasil dan sukses dalam kehidupan ini? Berapa yang percaya? Oh, yang lain nggak percaya. Yang percaya. Berapa yang yakin bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh senang kalau anaknya itu berhasil dan sukses? Oke, kalau gitu pagi hari ini firman Tuhan adalah untuk setiap dari kita. Ya, mari kita akan bersama-sama buka hati kita supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Anda siap? Oke, saya kasih judul khotbah pada pagi hari ini, kalau kasih title namanya Hidup Disiplin. Kenapa disiplin itu penting di dalam kehidupan kita? Saya ingin kita kembali ke perikop di mana kita belajar selama sebulan ini. Kita belajar tentang perumpamaan, ada yang masih ingat? Perumpamaan Mina. Perumpamaan Mina dari Lukas 19 ayat berapa? Multimedia bisa tolong? Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Gambarnya aja. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Ya saudara ingat, masih ingat perumpamaan ini? Kalau gambarnya uang biasanya ingat ya. Ya, jadi kita pagi ini tidak mau baca kisahnya, tapi saya mau refresh sedikit ceritanya. Bahwa ini seorang tuan yang akan berpergian, dia menitipkan mina atau sejumlah uang kepada hamba-hambanya. Ada 10 orang dan masing-masing diberikan berapa? Ada yang masih ingat? Diberikan 1 mina. Dan setiap orang kemudian mengembangkannya. Ada hamba yang mengembangkan itu menjadi 10. Dari 1 menjadi 10. Ada yang menjadi 5. Tapi juga ada yang tidak melakukan apa-apa sehingga 1 tetap menjadi 1. Nah pagi hari ini, pada waktu saya mempersiapkan ini, saya memikirkan kenapa ya ada orang, ada yang bisa jadi 10, ada yang bisa jadi 5, ada yang dalam hidup mulainya sama-sama dengan 1 mina, tetapi jadinya cuma tetap 1 mina. Pernah enggak saudara-saudara memperhatikan dalam kehidupan, mungkin Anda sama-sama satu sekolah, sama-sama satu lingkungan, satu RT, sama-sama tumbuh besar bersama, ada orang yang tinggal dan Anda kenal, terus enggak ketemu sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun, begitu ketemu, Anda mendapati bahwa orang tersebut dari 1 mina sudah berubah menjadi 5 mina. Ada yang dulu rasanya sama-sama, satu level, sekarang sudah jadi 10 mina. Tapi ada juga orang yang dulu 1, beberapa tahun kemudian juga 1 juga. Ya, Anda bisa relate ya, bisa mengerti yang saya maksud ya. Nah, saya belajar bahwa ada hal yang penting yang namanya disiplin dalam kita memultiplikasi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengutip apa yang Pak Hari Sudarma katakan. Dia berkata, kedisiplinan adalah resep utama dari pertumbuhan rohani. Ya, dia berkata seperti ini di depan murid-muridnya. Dia tanya, Pak gimana caranya supaya saya lebih punya pemahaman Alkitab, supaya saya bertumbuh imannya, semakin percaya, semakin punya usaha kasih, semakin punya pengharapan. Kan ukurannya seperti itu. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya saya bertumbuh? Dia menjawab, kuncinya cuma 1. Sama-sama katakan yuk, disiplin. Sama-sama yuk,
Dengan suara yang keras. Disiplin. Kok cuman itu? Iya, disiplin. Kata disiplin saya coba cari di dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia. Disiplin itu artinya tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Atau mengusahakan supaya mentaati dan mematuhi tata tertib. Itu namanya disiplin. Kalau kita memperhatikan arti atau definisi dari kata disiplin, kita akan ketemu dengan kata namanya aturan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu, saudara-saudara di sini pada waktu mendengar kata aturan? Pada waktu dengar kata aturan, apa yang terbayang? Sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang nggak enak? Berapa banyak yang bilang nggak enak? Wah, luar biasa, di sini luar biasa. Jadi semua kalau dengar kata aturan, sesuatu yang menyenangkan ya. Saya berharap begitu. Tapi realita, banyak orang begitu dengar kata aturan, langsung apa? Konotasinya negatif ya. Konotasinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Bukankah hidup itu katanya lebih enak kalau bebas? Tanpa aturan lebih enak. Ya kan mau bangun, kan orang kepingin bekerja keras, pengen ngalami namanya apa? Financial freedom. Ya orang sering bilang gitu. Kenapa financial freedom? Supaya kalau hari ini aku enggak mood kerja, aku enggak usah kerja. Betul enggak? Aku mau bangun jam 10, enggak apa-apa. Karena aku enggak perlu bangun pagi. Ya kan? Kita selalu mendengar kata-kata bahwa namanya kebebasan adalah sesuatu yang menyenangkan, kan bebas mau-maunya sendiri. Bukankah mengikuti perasaan kita, hasrat atau emosi itu menyenangkan? Kan lebih enak begitu ya, bebas mau ngapain hari ini, aku mau lakukan apa, bebas melakukan. Betulkah begitu? Saya ingin pagi hari ini ingin share sebuah penelitian, sebuah penelitian yang dilakukan di Stanford University. Stanford University tahun 1972. Stanford University ini termasuk sekolah yang favorit di Amerika Serikat, di California Utara. Eksperimen ini dilakukan bernama Marshmallow Test. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar eksperimen ini? Mereka mengumpulkan anak-anak kurang lebih sekitar 16 anak, umur dari 3,5 tahun sampai umur 6 tahun. 3,5 tahun kira-kira bisa membayangkan siapa ya di sini ya, 3,5 tahun sampai 6 tahun. Jadi sebelum masuk SD kira-kira. Ya, anak-anak laki-laki dan perempuan secara acak. Kemudian mereka meminta untuk mereka menunggu di sebuah ruangan dan di depan mereka seperti gambar itu ada sebuah namanya marshmallow. Itu seperti kayak permen gitu ya, kayak gel gitu. Yang anak-anak suka. Lalu mereka mengatakan dalam eksperimen itu, mengatakan, "Nak, aku kasih tahu ya, ini ada marshmallow di depanmu. Kamu di dalam ruangan sendirian, tidak ada orang yang mengawasi. Oke? Terserah kamu. Kalau kamu bisa menahan tidak makan itu dalam waktu 15 menit, kita akan memberikan kamu reward. Dikasih rewardnya apa? Marshmallow-nya didouble. Jadi kamu bukan cuma dapat 1, kamu dapat 2. Dan mereka kemudian ditinggal dalam ruangan sendiri. Nah kira-kira Bapak Ibu, saudara bisa membayangkan nggak apa yang terjadi kalau anak umur 3,5 tahun sampai 6 tahun ditinggal seperti itu? Wah, mereka suka banget dan reaksinya lucu-lucu. Ada yang
lihat, mulai penasaran, setelah 5 menit masih jaim gitu ya. Setelah 5 menit mulai penasaran, mulai pegang, mulai sentuh, mulai tapi tidak boleh makan. Begitu dimakan berarti cuma dapat satu. Ya, ada yang reaksinya lucu-lucu, berusaha untuk menghindari itu, dia tutup mata gitu ya, kayak berdoa, coba berdoa 15 menit gitu ya. Terus ada yang muter-muter ruangan, keluar dari kursi, reaksinya berbeda-beda. Nah, para peneliti itu sebetulnya mereka punya hipotesa atau sebuah teori sebelumnya. Mereka berkata begini, kalau anak-anak itu dikasih tahu bahwa mereka akan dapat hadiah dan ditunjukkan barangnya seperti apa, mereka itu akan lebih tahan, lebih disiplin. Tapi ternyata di eksperimen ini dibuktikan bahwa ternyata dengan melihat rewardnya itu justru membuat mereka lebih nggak tahan. Ternyata dengan ada di depan mata persis gitu, membuat mereka kok pengen untuk langsung menikmati. Jadi nggak bisa tahan nunggu 15 menit. Itu yang mereka temukan. Kemudian mereka lihat ada secara acak anak-anak yang ngambil sebelum 15 menit, ada anak yang bisa bertahan sampai akhir. Ya, 15 menit nggak ngambil, dan setelah selesai betul mereka dikasih reward, dikasih tambahan marshmallow. Itu tujuan dari eksperimennya. Tapi menariknya nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Para peneliti kemudian mengikuti kehidupan anak-anak ini. 15, 20 tahun bahkan 25 tahun kemudian mereka sengaja mengikuti kehidupan anak-anak. Menarik ya. Jadi eksperimen dilakukan tahun berapa? Tahun 72. Tahun 20 tahun, 25 tahun kemudian mereka tetap memonitor hasilnya. Dan mereka menemukan penemuan yang saya ingin sharingkan pagi hari ini. Mereka menemukan gini, anak-anak yang bertahan nggak makan marshmallow-nya dalam waktu 15 menit, cenderung menjadi orang yang jauh lebih sukses dan berhasil daripada yang tidak bisa menahan diri. Itu dibuktikan dari apa? Dari level IQ-nya lebih tinggi. Pada waktu mereka kemudian tes dan ujian, mereka cenderung untuk masuk ke sekolah yang lebih favorit. Dan waktu mereka bekerja, income-nya, pendapatannya cenderung jauh lebih besar daripada yang tidak bisa menahan diri. Ini sesuatu yang mereka tidak cari sebetulnya, tapi sesuatu yang mereka kaget juga temukan. Setelah 25 tahun mereka menemukan ternyata rahasia keberhasilan itu terletak pada namanya disiplin. Saya belajar bahwa tidak ada hal besar atau hebat bisa terjadi tanpa sebuah kesengajaan atau konsistensi. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya pernah jalan-jalan di satu daerah di Jakarta Utara. Begitu masuk itu lihat sekolahnya itu bagusnya bukan main. Bagus, megah sekali. Terus dibilangin ini pendidikan karakternya nih oke banget. Dia menyebutkan bahwa kemudian ini tuh berafiliasi dengan agama tertentu gitu. Dan dikatakan yang masuk itu orang-orang yang luar biasa. Dan yang menarik adalah dia berkata, walaupun mereka dari kalangan yang mampu, mereka itu setelah sekolah di situ, rata-rata semua karakternya itu luar biasa bagus. Disiplin, hormat sama orang tua, hormat sama guru, bekerja keras, enggak pantang menyerah. Nah, Bapak Ibu kalau kira-kira kita punya pilihan atau punya opsi untuk mensekolahkan anak-anak kita, kira-kira sekolah macam apa yang akan kita pilih? Sekolah yang disiplin kelihatan ya, atau sekolah yang enggak disiplin? Pilih yang mana coba kira-kira? Kita bisa bilang, loh yang bayar uang sekolah siapa? Aku. Pernah enggak saudara mikir,
Kita yang bayar uang sekolah, dikasih aturan lagi. Jam berapa? Jam 7, setengah 8, harus ada di sekolah. Kalau enggak, dianggap terlambat. Loh, yang bayar kita, tapi kok mau untuk diatur-atur? Tapi kita dengan senang hati, ya orang-orang yang masih sehat jasmani dan mentalnya, pengen anak-anak kita dididik seperti itu, bukan? Ya, kita nggak mungkin mau mensekolahkan ke sekolah kalau sekolahnya masuknya jam berapa? Ya biasanya setengah 8. Tapi ya kadang-kadang mulainya jam 8:15 gitu. Kita akan berkata, sekolah model apa ini? Sekolah nggak disiplin. Iya kan? Langsung kelihatan kualitas sekolahnya seperti apa. Begitu juga dalam kehidupan. Bahwa Tuhan itu ingin kita untuk punya karakter atau trait namanya disiplin. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26, Rasul Paulus berkata seperti ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau menurut ayat ini, yang dikatakan bahwa orang yang berlomba, mereka itu apa? Mereka melatih dirinya sedemikian rupa, atau mereka belajar untuk hidup disiplin, untuk latihan secara disiplin. Betul? Kalau kita tahu ada atlet yang bertalenta sekali, tapi dia malas-malesan, ogah-ogahan, latihannya nggak jelas. Kalau lagi mood latihan, kalau nggak lagi mood, ya nggak usah latihan, nyantai. Kemudian kita ketemu sama seorang atlet yang tidak begitu bertalenta, tapi Anda ketemu dia tiap pagi gitu dia pasti latihan. Dan latihannya nggak dikurangin, kalau 1 jam ya 1 jam. Kalau sore dia latihan juga. Ya mungkin bodybuilding atau mungkin seorang atlet lari gitu ya. Betul-betul jam 8, jam 4 latihan lagi. Dilakukan secara konsisten. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau ada kejuaraan 3 bulan kemudian, kira-kira mana atlet yang lebih berpeluang untuk menjadi juara? Yang bertalenta, ogah-ogahan, atau yang tiap pagi jam 8, sore jam 4, tepat waktu selalu latihan? Kira-kira yang mana? Ya, di sini ada yang suka olahraga, bodybuilding juga tahu. Yang mana kira-kira? Ya, dari senyumnya saya sudah tahu, ya. Pasti yang konsisten. Walaupun dalam tanda kutip tadi ini enggak ada bakat, enggak kelihatan. Tetapi kalau mereka bersungguh-sungguh secara konsisten, itu pasti beda dengan yang cuman ogah-ogahan. Pertanyaannya kita pada pagi hari ini, tahukah saudara bahwa kata disiplin itu punya akar kata yang sama dengan kata murid. Disciple. Disciple, disiplin, akar katanya sama. Belajar untuk melatih diri untuk mengikuti aturan. Kita dipanggil untuk jadi apa? Kita dipanggil untuk menjadi murid. Kalau murid, identik sama disiplin. Pertanyaannya, dalam kita mengikut Tuhan, disiplin enggak? Kita disiplin enggak? Coba kita lihat sendiri ya. Saudara tahu enggak, saya baru baca dalam sejarah itu, di awal kekristenan, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, awal para rasul itu mereka menginjil, dan mereka menginjil itu sampai daerah Afrika Utara. Daerah Syria, daerah Mesir, itu adalah kantong-kantong kekristenan pertama. Dan saya menemukan ada sebuah tradisi yang unik. Saudara-saudara kita orang Kristen yang di Syria, itu punya namanya sholat 7 waktu.
doanya itu sudah di jam. Jadi ada jam tertentu, 7 waktu. Dan mereka betul-betul menghormati itu. 7 waktu betul-betul beribadah untuk tepat waktu. Pertanyaannya untuk kita, ya, seberapa disiplin kita? Saudara sepupu kita punya jam doa 5. Kalau kita jam doanya berapa? 3, Pak. Apa itu? Makan pagi, makan siang, sama makan malam gitu ya. Plus 1 bonus waktu mau tidur. Ya. Waktu mau tidur 4 kali itu pun enggak tahu jamnya ibadahnya jam berapa, enggak tahu. Iya kan? Kelihatan sekali bagaimana kita menganggap kekristenan kita ini seperti apa. Berapa kali baca Alkitabnya? Wah ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung mood. Wah kemarin baca nggak ngerti. Udahlah hari ini juga nggak usah baca gitu. Toh juga baca nggak ngerti. Bapak Ibu, kita nggak bisa membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, kalau kita hidup selalu dipimpin oleh perasaan. Saya menemukan bahwa tingkat kedisiplinan seseorang cenderung menentukan tingkat keberhasilan atau kebahagiaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya termasuk kagum sama atlet-atlet yang mereka bekerja keras dalam disiplin. Mereka pada saat orang lain datang latihan, kelihatan siapa yang paling disiplin, siapa yang datang duluan. Siapa yang tepat waktu, siapa yang betul-betul bukan cuma ngomongin tepat waktu, tapi betul-betul melakukan yang seharusnya dilakukan. Ya kalau orang main basket, latihan basket ada hal-hal yang memang harus dilakukan. Harus latihan dribble ya benar-benar dribble. Ya nggak bisa, wah nggak mau hari ini nggak mau dribble, tak main-main aja lempar bola mau segala macam. Nggak bisa. Nggak bisa membangun skill dengan itu. Tapi butuh yang namanya disiplin di dalam kehidupan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita sekali lagi ingin anak-anak kita masuk ke sekolah yang favorit. Setuju enggak? Kenapa? Karena kita tahu bahwa disiplin itu sama dengan berhasil di masa depan. Orang-orang yang bisa menahan diri saat ini itu bisa berhasil melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya belajar bahwa pada saat kita berhasil menahan untuk memenuhi kesenangan kita, kita itu sedang melatih diri kita untuk menjadi berhasil di masa depan. Di Ibrani pasal 12 ayat 5-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya, jadi bayangkan anak-anak kita. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yuk sama-sama baca ayat ini, sama-sama. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Jadi firman Tuhan katakan, didikan atau hajaran itu untuk sesuatu yang baik. Berapa banyak dari orang tua yang setuju nggak dengan itu? Kalau kita membiarkan anak kita, ya terserah, kamu mau main game terserah, mau tidur jam 12 terserah, semuanya itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Kalau kita sebagai orang tua betul-betul sayang dengan anak kita, apa yang kita lakukan? Kita bilang, nggak boleh. Betul ya? Mau makan ini, maunya makannya es krim terus. Kita akan berkata apa? Enggak boleh, itu gula semua. Maunya minumnya minuman soft drink terus. Orang tua yang baik, dia akan enggak segan bilang, no is no. Betul ya? Enggak ya enggak. Walaupun dia mau nangis,
dia mau guling-guling di lantai, kita akan bilang, enggak. Kenapa? Karena kita sayang. Bahkan kita nggak segan untuk mengkoreksi mereka kalau mereka salah. Sama Bapa kita di surga, bahkan Bapa yang lebih baik. Dia bilang bahwa kalau kita nggak dihajar, kalau kita nggak disesah, itu tanda bahwa kita bukan anak. Betul? Berapa banyak yang ingat kapan terakhir kali Bapak Ibu menyiksa tentang anak tetangga sebelah? Saya harap jangan ya, karena kalau Anda melakukan itu kemungkinan besar bisa dilaporkan polisi. Ya. Kenapa? Karena anak tetangga memang bukan tanggung jawab kita, betul? Mau dia senakal apa, mau jadi seperti apa bukan urusannya. Bukan? Bukankah begitu? Tetapi kalau anak kita ngomongnya kasar, perilakunya kasar, kita kalau betul-betul mencintai mereka, kita akan bilang, jangan ngomong gitu, itu kotor. Itu kayak orang yang tidak berpendidikan, tidak boleh ngomong gitu, betul? Hama hanya dalam kehidupan kita. Saya belajar begini, satu perenungan saya untuk pagi hari ini, saya berharap kita bisa coba pikirkan ya. Hidup selalu dipimpin oleh perasaan adalah cara ternikmat untuk menghancurkan hidup. Ini saya temukan. Banyak orang bilang perasaan-perasaan ya, apa-apa feeling gitu. Saya mau bilang bahwa hidup selalu dipimpin oleh perasaan adalah cara ternikmat untuk menghancurkan hidup. Sekali lagi, hidup selalu dipimpin oleh perasaan adalah cara ternikmat untuk menghancurkan hidup. Saya tidak berkata bahwa saya anti perasaan, ya, anti emosi, karena Tuhan memberikan perasaan kepada kita. Tapi yang mau saya tekankan adalah hidup kita kalau selalu dikendalikan oleh perasaan, itu cara yang paling enak untuk menghancurkan diri sendiri. Saudara, untuk sehat kita tahu kita punya aturan, betul nggak? Ada aturan makan, betul? Setelah jam berapa malam nggak boleh makan? Jam berapa? Jam 11 Pak, nggak boleh makan yang pertama gitu ya. Jam berapa mestinya? Jam makan malam terakhir? Jam 7, ada yang jam 6. Ada aturan makan. Kalau kita makan, boleh nggak kalau saya makannya jam 11? Ya boleh. Mau makan jam 12 malam? Ya boleh. Ya silakan aja nikmati konsekuensinya. Iya kan? Jadi kita mau tidur, aku mau tidur jam 1 pagi. Mau lihat HP terus. Mau scroll, mau memuaskan keinginan. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi silakan nikmati konsekuensinya juga. Ya, jadi setiap dari kita mengerti bahwa Tuhan itu mengajarkan bahwa tanpa disiplin gak ada hal yang luar biasa Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Sini ingin tutup dengan ini, saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Disiplin memang gak menyenangkan, setuju gak saudara? Disiplin itu menyenangkan gak? Gak menyenangkan. Tapi saya pastikan bahwa konsekuensi dari disiplin itu menyenangkan. Setuju nggak? Disiplin makan itu nggak enak. Ya nggak boleh makan tertentu, gorengan nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh makan yang manis, nggak menyenangkan. Saya berani pastikan. Kalau bisa makannya yang bertepung terus itu lebih menyenangkan. Tapi saya mau bilang konsekuensinya pasti menyenangkan. Saya ingin kita kembali merenungkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita ini cuma dikasih satu kehidupan. Satu kehidupan, kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Satu kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Dan setiap kita punya 24 jam,
hari yang sama, dan kita ini diberi kesempatan untuk memakai apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Yang menarik dalam perumpamaan uang mina tadi adalah pada waktu Tuhan ini pergi, ada satu hal yang kita perlu ingat. Dia nggak pernah bilang pulangnya kapan. Jadi setiap dari kita juga berlaku, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan waktu kita akan pulang. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wow, kalau tahu bisa susun jadwal ya. Kurang 5 tahun lagi, kurang 4 bulan lagi gitu ya. Kira-kira lebih deg-degan atau ini kalau tahu waktunya kapan kita harus pulang ke surga? Ya, kita nggak tahu. Tetapi yang membuat hamba ini berhasil memultiplikasi menjadi 10 mina. Karena dia tahu ini sebuah misteri. Dia tidak pernah tahu kapan berakhirnya, kapan Tuhannya akan datang. Satu hal yang dia tahu adalah kalau aku melakukan apa yang aku harus lakukan setiap hari, yang mestinya menjadi rutinku, kalau harus berdoa ya berdoa. Kalau waktunya harus baca Alkitab ya tetap baca Alkitab. Mood atau enggak mood tetap baca Alkitab. Kalau namanya beribadah ya beribadah. Ya, kepinginnya datang telat tetap harus memutuskan tepat waktu. Kenapa? Ya karena ini adalah hal yang benar. Walaupun dalam tanda kutip enggak enak. Tetapi konsekuensi dari setiap tindakan kita akan mendatangkan sebuah upah, sebuah reward yang luar biasa. Saya percaya kalau setiap dari kita dengar, oh sebentar lagi Tuhan akan datang, sebentar lagi Tuhan akan datang. Apa yang di dalam perasaan kita? Kalau banyak pengkhotbah bilang, ini akhir zaman ya saudara, ini tanda-tanda akhir zaman. Biasanya perasaan apa yang timbul? Takut, betul? Ini akhir zaman loh, sudah mau digenapi loh, bait Allah sudah mau dibangun yang kali ketiga. Biasanya apa yang terpikir? Takut. Kenapa takut? Karena kita menganggap ketemu Tuhan itu gak menyenangkan berarti. Iya kan? Takut. Tapi kalau kita disiplin, kita mempersiapkan hidup kita, kita tahu nih, wah kalau dia datang, kita dapat rewardnya, betul nggak? Bukankah kalau 15 menit tadi selesai, rewardnya double? Jadi kita akan menantikan kapan 15 menit itu berhenti, ya kan? Tapi kalau kita nggak disiplin, iya 15 menit itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Karena kita melakukan hal-hal yang kita tidak melakukan hal yang mestinya kita lakukan.